Hai hai hai, kembali lagi ke Diary Ita. Hari ini aku sama Pak Su mau ke Bukit Mongkrang, Tawangmangu. Tepatnya di lereng Gunung Lawu, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Dan konon katanya, untuk Bukit Mungkrang itu umurnya lebih tua daripada Gunung Melawu itu sendiri. Suasana di daerah Tawangmangu hari ini terpantau cukup berkabut ya guys. Serta juga di sini agak sedikit mendung dan juga ada gerimis sedikit guys. Nah, tibalah kita di parkiran Bukit Mungkrang. Untuk pengunjung di hari ini sangat ramai. Bahkan di lapangan parkiran satu sudah tidak cukup untuk memuat sepeda motor. Bisa dilihat ini adalah kendaraan-kendaraan para pengunjung yang berkunjung di Bukit Mungkrang pada hari ini. Di lokasi tempat parkir Bukit Mongkrang itu di depannya itu ada kandang atau area rusa guys. Di sini kita bisa melihat rusa serta bisa memberi makan rusa-rusa yang ada di sini. Di sini ada penunjuk arah. Dari parkiran menuju ke loket tiket masuk Bukit Mongkrang, kita harus trekking dulu ya guys. Trekking kita kurang lebih dari parkiran menuju loket itu kurang lebih 10 menit ya, sambil kita melewati ladang-ladang stroberi. Tibalah kita di depan gerbang jalur pendakian Bukit Mongkrang. Sebelum kita mulai mendaki, kita harus mengurus simaksi dan mendaftarkan di pendaftaran terlebih dahulu. Terus ikuti petualangan kami ya. Nah, ini kita akan menuju ke loket pendaftaran untuk membayar tiket masuknya ke Bukit Mongkrang. Untuk harga tiket untuk TikTok, satu orangnya itu dibanderol harga 15.000 ya guys. Setelah membayar tiket masuk, kita akan diberi formulir untuk diisi guys. Dan di sini aku salvo, ternyata ada keluarga cemara guys. Ada kucing yang lagi beranak guys. Lucu sekali. Anaknya itu totalnya 5 ekor guys. Lucu-lucu banget, gemoy-gemoy. Gemes aku. Nggak nyangka loh di sini ada kucing aku tuh. Lucu. Oh. Setelah kita selesai mengisi format simaksi, barulah kita mulai mendaki. Tetap ingat, jadilah pendaki legal, jangan menjadi pendaki ilegal karena berbahaya. Selain terhadap diri sendiri, berbahaya juga bagi rombongan. Apalagi kalau kita terjadi apa-apa ketika di jalur pendakian. Di sini juga ada tempat camp area guys, dimana kita kalau mau bercamping itu ada area khusus campingnya guys.
Kebetulan saat aku TikTok di Mongkrang, itu ternyata ada beberapa orang yang baru camping, guys. Di sini tempat camping areanya, guys. Untuk area campingnya ini sungguh sangat luas sekali ya, guys. Kalau misal mau didirikan tenda lebih dari 20 tenda, ini masih mencukupi, guys, lokasinya. Nah, untuk lokasi start pendakian itu dimulai dari sana, guys, nanti. Kita akan menuju ke start pendakian Bukit Mongkrang. Kebetulan kita melakukan TikTok hari ini itu untuk jumlah pengunjungnya itu sangat-sangat ramai, guys. Nah, disinilah start pendakian Bukit Mongkrang dimulai. Kita mulai start pendakian sekitar jam 10 pagi. Mengingat cuaca di gunung yang tidak menentu, terlebih juga di musim hujan seperti ini, yang saya takutkan nanti ketika di trek kita akan bertemu hujan. Terlebih untuk kondisi saat ini sedang berkabut dan tadi sempat gerimis sebentar. Setelah kurang lebih kita berjalan 5-10 menit, kita bertemu dengan papan informasi yang tulisannya cukup sedikit nyeleneh. Setelah kita melakukan perjalanan dari start pendakian, itu kita kurang lebih 10 menit akan menemukan shelter untuk beristirahat sebentar. Untuk trekking tanjakannya itu sudah dibuat seperti tangga ya, guys. Jadi kita agak lumayan menghemat energi. Tapi tetap harus hati-hati ya karena jalannya terjal dan licin. Di sini mulut saya terlihat seperti komat kamit. Itu bukan lagi baca mantra ya guys, tapi sedang mengunyah permen karet. Ya benar, gula sangat penting saat kita beraktivitas fisik, terutama saat mendaki. Hai guys, di sini aku sangat tertarik dari salah satu kata-kata yang ada di pohon, guys. Yang patah hatinya, yang disiksa kakinya. Asoy. Lanjut trekking. Setelah kurang lebih berjalan 20-25 menit, tibalah kita di pos 1 pendakian Bukit Mongkrang. Untuk pos pendakian Bukit Mongkrang itu sendiri terdapat 3 pos di semua jalur. Dari pos 1 agak sedikit naik kita akan menemukan warung, guys.
Di sini juga kalau tidak berkabut, suasananya di depan warung ini sangat indah. Tapi sayang hari ini kita tidak mendapatkan view yang indah karena terhalang oleh kabut. Nah, karena di sini diriku sangat lelah dan capek serta suhunya sangat dingin, akhirnya aku kegiur membeli bakso pentol kuah yang enak sekali. Yummy. Walaupun kita sama-sama capek, tapi kita selalu saling support satu sama lain ya guys, demi kita bisa mencapai puncak di Mongkrang bersama, oke? Dengan semangat kita melanjutkan trekking ke arah puncak Candi 1, walaupun kita terhalang oleh kabut sama badai. Di sini kita berhenti sebentar untuk memberikan nutrisi kepada tubuh kita agar kita bisa melakukan pendakian dengan selamat. Jadi sini aku makan roti sama Pak Su juga makan roti, guys. Hahaha. Nah, ketika kita sedang berkunjung di manapun tempatnya, jangan lupa tetap jaga lingkungan dengan setidaknya jangan membuang sampah sembarangan, apapun itu. Entah di alam, di kota, di rumah, atau di tempat manapun. Di sini kita masih melakukan perjalanan yang cukup sangat jauh dan juga kita itu terhalang oleh kabut. Tak terasa kita sampai ke hutan tropisnya Bukit Mongkrang, guys. Dari hutan tropis kita akan trekking selama 10 menit dan nanti kita akan menemukan yang namanya pos 2. Nah, akhirnya kita sampai di pos 2, pos candi. Dari pos 2 ini ada jalur percabangan, yaitu kalau ke kiri kita ke puncak Candi 1 dan kalau ke kanan kita ke puncak Candi 2. Akhirnya misi kita sampai puncak Candi 1 berhasil. Asoy. Senang rasanya bisa menyelesaikan misi ke puncak Candi 1-nya Mongkrang. Kita telah berhasil. Akan kita lanjut ke puncak selanjutnya. Tanpa basa-basi kita lanjut ke puncak selanjutnya, yaitu puncak tertingginya di Mongkrang. Haja! Kita trekking turun ya guys ini, karena di puncak selanjutnya kita akan melalui medan turun naik lagi guys. Yang penting hati-hati saja karena trekkingnya juga licin karena disertai hujan rintik-rintik guys. Jadi tetap jaga keselamatan diri, pelan-pelan saja ya.
Setelah kita trekking kurang lebih 15-20 menit, kita akan sampai ke pos bayangan. Dari sini bisa kita lihat sangat indah alam raya ini. Setidaknya jika kita tidak bisa menjadi pecinta alam, cukuplah kita menjadi penikmat yang baik, bukan malah menjadi perusak yang handal. Di sini ada tulisan lagi, tunduk pada pencipta, bijak pada alam semesta, baik pada sesama. Asai. Untuk cuaca di sini itu sangat berkabut ya guys, sampai-sampai kita tidak bisa melihat jarak jauh guys. Tak terasa hujan tiba-tiba turun deras guys, sehingga kita harus memakai payung untuk meneduhkan diri sebentar sambil melihat para pendaki lain trekking turun ya guys. Setelah rintik hujan berhenti turun, kita memutuskan melanjutkan perjalanan dan tibalah kita di pos 3 Tapak Nogo, pos terakhir di pendakian Bukit Mongkrang. Setelah dari pos 3 kita melanjutkan perjalanan. Baru sebentar kita berjalan, ternyata hujan turun lagi. Karena mengingat waktu perjalanan yang cukup panjang, kita memaksakan perjalanan itu sembari menggunakan jas hujan. Dari sini altimeter menunjukkan kita sudah berada di ketinggian 2508 mdpl dengan suhu sekitar 14 derajat Celcius yang membuat saya dan istri harus tetap melanjutkan perjalanan dan jangan sampai istirahat terlalu lama. Karena yang saya takutkan ketika kita istirahat lama itu akan membuat tubuh kita mulai kedinginan dan akan timbul gejala-gejala hipotermia. Kita masih harus sampai ke puncak sana guys. Jadi kita harus semangat untuk trekking naik. Semangat, hores, ayo gas. Tak terasa Tugu Mongkrang yang jadi ikon di Bukit Mongkrang sudah nampak di depan mata kita guys. Walaupun badai, hujan, dan angin, kita terabas demi sampai ke puncaknya Gunung Mongkrang guys. Akhirnya guys, kita sampai juga di titik puncak tertingginya Bukit Mongkrang, yaitu Puncak Mongkrang dengan ketinggian 2194 mdpl. Sebenarnya dari sini masih ada jalur terabasan untuk ke Gunung Jogolangan sama Jobolarangan. Cuma karena mengingat cuaca yang kurang mendukung dan hari semakin sore, kami cukup memutuskan sampai di titik puncak Mongkrang saja. Setelah selesai berfotoria di Tugu Puncak Mongkrang, saya memutuskan untuk memasak konsumsi yang kita bawa. Tujuannya agar energi kita kembali lagi saat kita akan turun dari puncak.
Akhirnya kita sudah berhasil mencapai puncaknya Mongkrang ya guys. Di sini aku sama Pak Su berpamitan ya guys. Pesan moral yang disampaikan adalah usaha tidak mengkhianati hasilnya. Salam pamit dari Diary Ita. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Ikuti terus keseruan Diary Ita selanjutnya. Bye-bye.